Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Rodiatul Nur Khalifah. Saya Abdul Hanan. Saya Abdul Latif. Kami akan mempresentasikan materi tentang praktik pengembangan media dan sumber belajar pada pembelajaran PAI di tingkat SLTP. Pembelajaran pendidikan agama Islam berperan penting dalam proses membentuk karakter peserta didik di tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama. Namun, tantangan di era digital menuntut pendekatan yang lebih inovatif, sebab karakter peserta didik yang sudah berbaur dengan dunia cyber dalam kehidupan sehari-harinya tentu akan mudah jenuh jika hanya menggunakan metode dan sumber belajar yang konvensional. Praktik pengembangan media dan sumber belajar PAI berfokus pada inovasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna melalui penggunaan teknologi digital maupun media konvensional yang inovatif. Tujuannya adalah meningkatkan minat dan pemahaman siswa serta membekali guru dengan keterampilan kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan iptek maupun sumber daya yang ada dalam proses belajar mengajar. Manfaat pengembangan media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Pengembangan media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI dapat memberikan sejumlah manfaat bagi dari sudut pandang peserta didik maupun dari sudut pandang guru. Berikut beberapa hal manfaat pengembangan media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI, yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI, mendorong keaktifan siswa, mempermudah penyampaian materi, serta mengembangkan keterampilan guru. Nah, berikut beberapa langkah pengembangan media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI di SLTP ataupun sekarang ini kita sebut SMP atau sederajat. Dalam upaya pengembangan media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI di tingkat pendidikan menengah, pertama diperlakukan beberapa langkah yang perlu diperhatikan pendidik. Berikut langkah-langkah, antaranya analisis kebutuhan dan minat siswa serta materi PAI yang perlu diajarkan, menentukan media yang akan digunakan baik itu media konvensional yang inovatif atau integrasi media digital berupa video, aplikasi atau game. Selanjutnya pembuatan materi, yaitu pengembangan konten pembelajaran yang menarik dan relevan dengan materi PAI, serta yang terakhir implementasi media dan sumber belajar yang sudah dipersiapkan dan mengevaluasi efektivitasnya dalam membantu pengembangan siswa. Beberapa bentuk praktek pengembangan media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI yang dapat diaplikasikan di SLTP yaitu sebagai berikut. A. Integrasi teknologi digital. Jika suatu pendidikan sudah memiliki ketersediaan jaringan dan sarana pembelajaran digital yang memadai, maka pengembangan media dan sumber belajar dengan mengintegrasikan teknologi digital dapat dilakukan dengan mudah dengan bentuk-bentuk sebagai berikut. Aplikasi edukasi Islam, media sosial untuk pembelajaran agama Islam, e-book, game pembelajaran agama Islam, video pembelajaran interaktif, dan AI atau Artificial Intelligence. Yang B, penggunaan sumber belajar lingkungan dan bahan lain. Sumber belajar konstekstual yaitu penggunaan objek-objek dari alam sekitar yang relevan dengan materi PAI yang diajarkan. Integrasi dengan pembelajaran konseptual dengan menghubungkan materi PAI dan kehidupan siswa sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya yang C, pemanfaatan media konvensional yang inovatif. Pendidik dapat mengkreasikan berbagai bahan tradisional seperti kertas, koran, kardus untuk dikreasikan menjadi media dan sumber belajar yang relevan dengan materi PAI yang diajarkan. Misalnya, materi bahasa Arab tentang konsep waktu, as-sa'ah. Guru dapat mengkreasikan model jam dinding dari kardus untuk mengajarkan konsep waktu. Kesimpulannya adalah, praktik pengembangan media dan sumber belajar pada pembelajaran PAI di tingkat SLTP bertujuan untuk meningkatkan antusiasme dan motivasi belajar peserta didik, khususnya dalam mempelajari ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran,
pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai pembelajaran kontekstual, serta media konvensional yang dikreasikan secara inovatif. Kreativitas guru diperlukan untuk menciptakan iklim belajar yang aktif sesuai dengan karakter peserta didik yang sudah menginjak usia remaja dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.